Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa kembali ya di General Reading edisi pengen tahu saja kapan kamu akan ketemu jodoh dan di mana ya. Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di edisi ingin tahu aja atau ingin bertanya gitu ya. Oke. Ya, seperti biasa ya. Gondes tanyakan dulu, bagaimana kabar sahabat semua di sana dimanapun berada. Semoga kabar baik ya selalu menyertai kalian sahabat aku dimanapun kalian berada dan menemukan channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Semoga kabar baik selalu menyertai sahabat aku ya, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih di sini ya, standby di channel Gondes. Terlebih dahulu ya, sebelum Gondes melanjutkan, jangan lupa like-nya, komennya, subscribe-nya, dan tekan tanda lonceng di situ, karena dengan menekan tanda lonceng sahabat semua bisa mendapatkan pemberitahuan tentang video Gondes yang terbaru. Komen kalian Gondes tunggu ya, dan like kalian juga subscribe ya. Oke. Di sini di General Reading edisi bertanya aja ya. Ingin bertanya, Gondes sudah siapkan ya 4 file, masing-masing ada mawar biru, mawar pink, mawar oranye, dan mawar merah. Kapan kamu akan ketemu jodoh dan di mana ya? Nanti Gondes akan tebar kartunya ya, tanpa mengurangi penghormatan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha sempurna, yang maha pengasih dan maha tahu segalanya. Ya, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah, karena hanya kepada Allah kita bersandar. Dengan segala harapan kita serahkan kepada Allah ya, karena hanya Allah lah yang tahu yang terbaik buat kita dan mana yang tidak baik buat kita. Oke, silahkan dipilih, dimulai dari sekarang. Kalau kalian butuh waktu, di pause dulu kemudian di play kembali. Silahkan 5 detik saja. Oke, sudah memilih ya. Sekarang kita mulai menebar kartunya. Edisi bertanya aja, kapan kamu akan ketemu jodoh ya, di mana? General Reading masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Mohon maaf kalau nanti suaraku agak serak-serak karena memang agak serak ya. Dan jangan lupa berdoa pasti ya. Dan jangan jadikan ini ada sebagai acuan atau sebagai pedoman hidup, tapi jadikan ini sebagai antisipasi, motivasi, pembelajaran, dan jadikan ini sebagai clue atau gambaran ke depan ya, untuk bagaimana kita melangkah ke depannya ya. Ini general reading ya, bisa resonan bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi kalian. Kalau kalian ingin ya lebih detail atau hanya energi kalian, berarti kalian harus personal reading. Ini adalah energi Gondes tarik secara umum ya, dari manapun bentuk energi dan dimanapun kalian berada ya. Oke, kita mulai. File pertama ya, kita mulai. Di sini ada bunga mawar warna biru ya. Oke, Gondes akan buka apa sih yang tersirat di balik kertas warna pink. Pesan dari Gondes Mendes, dia tetap setia padamu ya. Oke, Gondes taruh sini aja ya. Oke, Gondes akan tebar kartunya. General reading ya, edisi bertanya aja, kapan kamu akan ketemu jodoh di mana? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ada pertimbangan, ada kesabaran, ada perjuangan juga, dan ada pemikiran awal ya. Dia pernah mengalami kekecewaan cinta di sini ya. Ya, dari keluarganya. Dari awalnya yang keluarga bahagia. Dan di sini dia menunggu. Kayak gini. Dia mempertimbangkan ya, banyak mempertimbangkan, dan untuk tetap bekerja keras, untuk tetap bersabar, ya itu yang ada di pikiran dia ya. Dia ada cerita masa lalu, dia pernah dikecewakan oleh masa lalu ya, dan saat ini dia ingin membangun sebuah keluarga yang bahagia. Itu dia tunggu saat-saat seperti itu setelah bertemu dengan kalian ya. Dia ingin membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia ya, dan dia menunggu saat-saat ini, dan dia di sini
bekerja keras untuk mewujudkan semua itu ya. Ada beban tanggung jawab yang pernah dia alami, beban tanggung jawab yang pernah dia pikul di sini ya. Ya, untuk mencapai sebuah keberhasilan. Ya. Untuk kalian, dia ingin sekali ya menuju ke kehidupan baru. Ya. Bukan memanfaatkan di sini. Memang dia menyayangi. Memang di sini dia ada kesulitan finansial. Ya, makanya dia menunggu waktunya kapan tepatnya, dan dia banyak belajar dari masa lalu, dari perjalanan hidup ya. Dia banyak mendapatkan pembelajaran tentang hidup. Oh ya, kalian di sini dipertemukan melalui medsos ya pasti ya. Saat ini dia lagi mengalami sebuah kesulitan finansial ya, beban tanggung jawab. Mungkin kalian berdealing dengan seseorang yang sudah punya tanggung jawab ya, mereka bercerai atau bertanggung jawab terhadap anak yang harus dia tanggung, tetapi dia juga punya keinginan untuk menuju kebahagiaan bersama kamu. Insya Allah kalian bisa dipersatukan ya, kalau kalian memang punya keyakinan kalau kalian akan dipersatukan. Saat ini dia lagi mengalami kesulitan finansial. Kalian terhubung melalui medsos ya. Ya. Di mana? Ya. Kalian dipertemukan di medsos. Ya, kapan kalian akan dipertemukan jodohnya? Seseorang yang akan datang dengan kamu padamu ini ya. Ini loh orang yang ingin dipertemukan dengan kamu. Ini loh kapan kamu akan ketemu jodoh. Ini loh seseorang yang punya masa lalu dia pernah dikecewakan pada rumah tangganya ya. Kemudian dipertemukan dengan kamu, dia mempertimbangkan benar-benar siapa kamu, apakah kamu memang bisa ditunggu ataukah kamu bisa menjadi pasangan dia dalam membentuk rumah tangga nanti. Dia seorang pekerja keras, yang pasti dia seorang pekerja keras. Dia seseorang yang mendedikasikan dirinya pada pekerjaan kalau lagi di tempat kerja ya. Jadi kalau kamu diperkenalkan dengan orang ini, kamu harus paham kalau dia cuek sama kamu, kalau dia nggak terlalu banyak respon sama kamu, itu bukan karena nggak sayang, tapi memang itu karakter dia gitu. Dia seseorang yang kalau dibayangkan orangnya rapih, orangnya cukup tampan ya. Ya, intelektualnya dia oke, brainnya dia oke, dia kerja di kantoran gitu ya. Dia kerja di salah satu kantor di mana gitu. Dan kalian dipertemukan di sini melalui medsos atau melalui mungkin dia secara sambung atau di medsos ya. Dan orang ini sudah lama menunggu pasangan hidupnya ya. Dia dengan sabar menunggu pasangan hidupnya setelah dia mengalami sebuah kekecewaan cukup lama. Dia ya mengalami kekecewaan itu dan dia bertahan, bersabar. Dia cukup lama bertahan dan bersabar untuk menemukan pasangan hidupnya ya. Dan di sini dia tidak main-main, maksudnya tidak untuk sekedar pacaran-pacaran, tapi memang dia mencari seorang jodoh untuk pasangan hidupnya nanti, untuk sebagai teman hidupnya ya. Kalau mau sih gitu, tujuan pikiran dia itu dijadikan pasangan hidup untuk menuju ke kebahagiaan ya. Seseorang ini mempunyai beban tanggung jawab, jadi kamu harus tahu pasangan yang kamu akan ketemukan ini ya, akan dipertemukan dengan kamu, seseorang mempunyai tanggung jawab. Dia mempunyai keluarga karena dia sudah bercerai dengan pasangannya gitu. Atau kalau dia adalah anak pertama dari keluarga gitu, yang dia mempunyai tanggung jawab gitu ya. Kalau lajang itu dia anak pertama yang mempertanggungjawabkan terhadap orang tuanya, karena dia mempunyai beban tanggung jawab mengurusi orang tuanya, menafkahi orang tuanya. Kalau dia udah punya anak ya, karena hasil dari pernikahan terdahulu ya, dia mempunyai tanggung jawab terhadap anaknya. Tetapi dia menginginkan suatu keberhasilan di kedepannya nanti, di perjalanan hidupnya selanjutnya ya. Ini dia tidak memanfaatkan kamu. Dia dalam kondisi kesulitan keuangan, walaupun dia kerja di kantor, dia mengalami sebuah kesulitan keuangan. Di sini energi yang kuat adalah ada Cancer ya, ada Cancer. Cancer itu adalah punya karakter ya, yang bernaung di rasi Cancer, zodiak Cancer. Itu dia setia, ambisius, sedikit cuek. Ada yang punya
karakter atau pribadi introvert ya. Introvert itu apa, Des? Introvert itu orang rumahan gitu loh. Dia lebih baik tidak suka keluar atau jalan gitu. Jadi lebih baik dia kalau pulang kerja ya di dalam rumah, nonton TV kayak gitu-gitu, orangnya seperti itu. Tapi dia bodinya atletis, ada sedikit ya tampan, bukan sedikit sih, dia ada yang tampan tapi berkulit putih, biasanya seperti itu. Di mana ketemunya? Di medsos ya, di medsos gitu. Oke, sekarang kita shuffle untuk pesan Gondes Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa untuk file yang pertama. Kapan? Gondes belum hitung kapan kalian akan dipertemukan ya. Mungkin ada di, Gondes hitung dulu, ada di angka ada di sini ya, Gondes lihat ada 3, ada angka 4, 1 ya, 7. Sebentar ya, aku hitung dulu. Ada 12, ada 7, 9. Di angka 9 bisa kamu dipertemukan di angka 9 atau bulan 9, atau kamu dipertemukan 9 bulan lagi, atau 9 hari lagi, atau 9 minggu lagi, atau 90 hari lagi, atau 9 bulan maksimal ya. Di angka 9 bisa, di angka 9 bisa di bulan 9 ya. Oke, Gondes sekarang akan shuffle untuk pesan untuk kamu dari black box ya, Gondes Mendes. Gunakan intuisi hati kalian agar energi kalian terkirim ke Gondes, dan Gondes akan mengambil pesan buat kamu ya. Oke ya, sekarang Gondes akan buka 1 per 1. Jadilah dirimu sendiri. Paham kan? Jadilah dirimu sendiri. Menerima dan memberi. Cinta yang suci tidak akan sombong. Cinta yang suci karena Allah penuh ketulusan. Cinta karena Allah penuh ketulusan. Ketiga ya, dia merindukanmu. Kita buka lagi selanjutnya. Tetaplah menjadi orang baik ya, dan diam-diam dia rindu padamu. Oke, sekarang Gondes akan shuffle untuk pesan alam semesta versi Gondes Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa di the full color the ampunya Gondes Mendes. Kita ambil 1 aja ya. Kita lihat ya pesan apa di dalamnya ya. Bersabarlah. Nah, dipesankan untuk bersabar ya, menunggu seseorang yang akan datang sebagai jodoh kamu, atau ketemu jodoh ya. Oke, karena akan shuffle untuk pesan Archangel Oracle Card ya di sini ya, pesan penegas ya. Kita akan shuffle, fokus. Kita ambil 1 saja ya, biar gak kebanyakan pesan. Oke, terima kasih. Gentleness. Oke, kita akan langsung maknai ya. Gentleness ya, kelemah lembutan ya.
Bersikaplah sangat lembut pada diri sendiri saat ini. Kelilingi diri Anda atau diri kamu dengan orang-orang ya, situasi dan lingkungan yang lembut. Ya. Di sini para malaikat penjaga kamu ingin membantu kamu merasa damai dan terpusat. Dan dia sangat menyarankan agar kamu mulai dengan mendengarkan musik yang lembut ya. Mainkan kapanpun ya. Kapanpun gimana ya? Gerakan irama yang lembut ya, seperti bergoyang, mengikuti musik, atau sesi yoga, atau yang lembut-lembut pokoknya ya. Jangan terlibat dalam pertempuran atau pertengkaran saat ini. Sebaliknya ya, mundurlah dari konflik saat kamu menghidupkan kembali semangat kamu dan menjadi lebih kuat ya. Kamu menunggu seorang jodoh. Berarti kan kamu di sini kan lagi dalam lebih konsentrasi, di mana kamu harus dalam keadaan semangat dan menjadi lebih kuat ya. Tunda pengambilan keputusan saat ini ya. Kamu akan tahu persis apa yang harus dilakukan ketika kamu keluar dari retreat lembut kamu ya. Oke. Ya, seperti itu pesan. Jadi kamu diminta untuk lebih lemah lembut dalam bersikap ya, bisa lebih kamu jangan menyongsong konflik ya. Di sini kamu lebih harus fokus pada tujuan kamu, yaitu menunggu jodoh, seperti itu ya. Oke, file pertama semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran ya. Jangan lupa ya, selalu bersandar kepada Yang Maha Kuasa, karena Yang Maha Kuasa itu mengetahui mana yang terbaik buat kamu, mana yang harus kamu butuhkan ya. Yang terbaik buat kita belum tentu baik buat Allah, tapi yang terbaik buat Allah pasti terbaik buat kita ya. Fokus, optimis, jangan menyerah dalam keadaan. Kamu pasrah boleh, tapi pasrah kepada Allah dan jangan menyerah pada keadaan ya. Oke. God bless you. File 1. Allah memberkatimu, amin. Halo, sekarang kita lanjutkan ya untuk file yang kedua. Kapan kamu akan ketemu jodoh? Di mana? General reading ya, edisi bertanya aja. Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Oke. Di sini file 2 dibedakan dengan bunga mawar warna pink ya, mawar palsu tapi. Oke, dan Gondes akan membuka ada pesan apa di balik kertas kuning ini. Ini hanya sebagai pembeda aja, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu nanti ya. Blessing diberkati. Amin. Hidup kamu diberkati. Amin. Gondes taruh sini ya. Oke, Gondes akan tebar kartunya. Fokus ya. General reading ya. Kapan kamu akan ketemu jodoh di mana? Ya. Di sini ada seseorang yang lagi mempertimbangkan ya. Dan seseorang yang ini dewasa ya. Usianya udah di atas 40. Dan dia merasa menunggu sesuatu dengan penuh kebijaksanaan, penuh tanggung jawab. Ini seseorang ciri-cirinya seperti itu ya. Dan dia di sini memutuskan akan memberikan cintanya pada siapapun yang dipertemukan nanti ya, atau jodohnya gitu ya. Ciri-cirinya seseorang ini penuh tanggung jawab, dewasa ya, di atas 40 ya, 40 tahun gitu ya, 40 tahun. Dia seorang yang bijaksana, dia seseorang yang sudah mapan ya, dan dia juga sudah matang ya, dewasa ya. Dia juga akan bertanggung jawab nanti suatu saat kalau sudah menemukan jodohnya, nanti akan dipertemukan dengan kamu ya. Dia terlihat sekali dia kerja bukan di lapangan tapi ada di dalam ruangan ya.
Jadi bisa dibayangkan aja kalau kalian yang punya gebetan atau belum ya, ini seseorang yang berpendidikan di atas rata-rata ya, misalkan ya kalau biasanya SMP ya dia di atas SMA dan SMP gitu. Dia punya pekerjaan yang sudah mapan dan di sini dia menikmati hidupnya saat ini ya. Dan dia juga udah mempertimbangkan untuk ntar maju ke depan, melangkah ke depan setelah mempertemukan dengan jodohnya, yaitu kamu nanti akan dipertemukan. Ini yang pilih file nomor 2 ya. Terus ini banyak begini, dia akan mempunyai cinta yang banyak, ingin membahagiakan seseorang itu, dan dia saat ini gelisah karena dia sebetulnya belum punya pilihan, belum ada pilihan dan belum mendapatkan pilihan. Maksudnya pilihan itu begini, pacar gitu ya, atau pasangan yang dia taksir itu belum ada saat ini ya. Nah makanya inilah awal dari segalanya, nanti dia mulai melangkah. Ini adalah awal nanti dia melangkah ya. Double itu bisa diartikan sebagai awal dari tanggung jawab, awal dari cinta, awal dari kesetiaan, awal dari segala kehidupan, aspek kehidupan dimulai dari sini. Kelihatannya konyol sih, tapi dia akan berani memperjuangkan apapun itu. Di sini ada perjuangan ya, ada perjuangan. Dan dia akan dengan tenang menunggu kapan jodohnya datang. Semoga kamu juga seperti itu ya. Ketemu di mana, Des? Di suatu tempat kerja pastinya. Kamu akan dipertemukan di sini, tidak ada lahan luas atau arena luas, tapi di sini dia berada di atas kursi, duduk ya, duduk ya. Dan disitulah nanti kalian akan dipertemukan ya, di saat kalian melakukan pekerjaan apapun itu, dan kamu pun bekerja apapun itu ya. Tapi di sini terlihat kalau dia seorang yang sangat santun, sangat wibawa, sangat bertanggung jawab ya. Nih di situ. Kapan kalian akan bertemu? Berdasarkan itu, kapan kalian akan bertemu di file yang kedua ya. Kalian akan menghitung. Di sini ada ya, ada dua, ada 3, ada 10, ada 8. Perkenalan dimulai di angka 3, tapi untuk pernikahan Gondes nggak bisa memprediksi. Pokoknya akan dipertemukan di angka 3 ya, di angka 3. Bisa 3 hari, bisa 3 jam, bisa 3 minggu, bisa 3 bulan, bisa 30 hari, bisa 3 bulan ya. Itu prediksi untuk kalian kapan ketemunya ya. Ini adalah jodoh ya, jodoh. Bisa dimulai dari readingan ini ya. Mungkin esok pagi kalian dipertemukan, alhamdulillah. Di mana? Di tempat kerja. Ciri-cirinya sudah kalian sebutkan tadi ya. Seperti itu. Tetap bersandar, tetap optimis ya. Yang menunggu jodoh, semoga segera dipertemukan. Ini ciri-ciri seseorang yang akan dipertemukan dengan kamu ya. Dipertemukan dengan kamu. Dia memiliki penuh cinta, dia usianya juga sudah matang ya. Tapi di sini tidak dibacakan tentang masa lalunya, tetapi ini loh seseorang sosok ya, sosok yang akan dipertemukan dengan kamu ya. Sosok yang bijaksana, sosok yang penuh ceria, bahagia, dan seseorang yang memang mempunyai pekerjaan dan sudah mapan ya. Seperti itu, penuh kebahagiaan.
Tapi saat ini dia lagi gelisah, menunggu, karena dia sendiri juga belum punya pasangan. Dia siap memberikan cintanya kepada seseorang nanti yang akan dipertemukan. Mudah-mudahan ini adalah memang benar-benar dipertemukan dengan kamu. Berdoa, dan berdoa, bermohon yang terbaik ya. Segala sesuatu itu jangan cuma dibayangkan, tapi harus kita usahakan dan didampingi dengan doa-doa ya, karena nggak akan jodoh itu datang begitu aja. Kita sebagai umat Tuhan diberikan untuk berupaya merekayasa atau mendatangkan gitu. Maksudnya merekayasa itu bukan membuat ya, memang harus kita buat agar jodoh kita itu ada. Bagaimana caranya? Usaha dengan membuka hati, dengan komunikasi dengan siapapun, ya kan. Jangan menutup hati. Ya, yang penting jangan menutup hati untuk siapapun. Kita harus tetap positive thinking, ya. Karena segala sesuatu positive thinking akan membuahkan hal yang lebih baik daripada overthinking, gitu. Ya. Jodoh itu memang disiapkan oleh Allah. Tapi tidak dengan serta-merta kita begitu aja mendapatkan atau menunggu duduk manis di dalam kamar datang sendiri, itu tidak. Tetapi kita diusahakan untuk berusaha, berupaya. Jadi kita membuka hati, mencoba berkenalan, saling pendekatan kayak gitu. Kalau kamu cuma duduk di dalam rumah berdoa, itu namanya doa tanpa usaha sia-sia. Segala sesuatu kehidupan di dunia ini harus didampingi doa dan usaha. Bukan hanya berdoa saja atau berusaha saja, ya. Oke. Termasuk jodoh. Allah itu sudah siapkan jodoh kamu ini loh. Cuman kamu mau ngambil apa enggak? Kalau enggak mau ngambil ya udah berikan ke yang lain, gitu, ya. Itu secara gamblangannya gitu loh. Gamblangannya tuh seperti itu. Sudah disiapkan, kamu banyak kriteria, banyak sesuatu yang kamu misalkan harus kaya, harus tampan, harus gagah. Manusia di dunia ini gak ada yang sempurna. Kalau kamu mau memilih seperti itu, cobalah kamu berdiri di depan kaca, baca dirimu siapa. Berbicara sendiri di depan kaca, siapa dirimu yang sebenarnya. Apakah kamu memiliki kesempurnaan seperti yang kamu kriteriakan itu? Kalau tidak, impossible, kecuali ya bonus. Karena sejatinya cinta itu ada pada kamu dan pada Allah, pada Tuhan alam, pada Allah Tuhan alam kita, ya. Selebihnya adalah bonus. Kamu diberikan yang tampan, kamu diberikan yang cantik, itu adalah bonus. Adalah gini ya, menurut orang bijaksana ya, Gondes suka baca itu, jodoh itu adalah foto kamu, fotokopi kamu, cerminan kamu, bagaimana kamu. Nah, sekarang di sini kita dimulai untuk ayo kita menjadi seseorang yang lebih terbuka, seseorang yang lebih arif, seseorang yang lebih menerima kenyataan, seseorang yang tidak menyerah, ya. Dan kita tetap menjadi seseorang yang positive thinking pastinya. Oke, kemudian sekarang akan shuffle untuk pesan versi Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Ya, ini hanya saran, hanya marilah kita share apa yang kita tahu, kita share di tanda kutip positif. Boleh dong Gondes menyampaikan saran-saran juga, kalian juga boleh sampaikan saran-saran pada Gondes, ya. Kita namanya berbagi atau sharing pengalaman, ya. Oke. Gondes akan shuffle untuk pesan buat kamu ya yang pilih file nomor 2. Maaf kalau yang kurang suka dengan cara Gondes mereading ya, sebagai reader di sini. Gondes mah banyak ngomong gitu. Terima kasih. Kita di sini bukan sekedar membuka kartu atau kita sekedar memprediksi, bukan, tapi mari kita berbagi. Ya enggak? Kita ini hidup di dunia ini diwajibkan saling mengingatkan untuk hal yang positif. Ya. Gondes mah ini channelnya banyak bicara ya. Kalau Gondes nggak bicara, bagaimana menyampaikannya?
ngesel aja. Kalau nggak mau boleh dijeda, diseret gitu, langsung ditarik seret gitu. Nggak suka Gondes ngomong. Ya, nggak suka karena nggak sayang, karena kalian nggak kenal Gondes. Nanti kalau udah kenal Gondes sayang, wow. Amin. Kita kan harus menyayangi, ya kan. Memberi dan menerima dan memberi di sini, ya, pesan buat kamu. Ya, dalam segala hubungan, maksudnya termasuk yang intinya adalah di sini kita bicara tentang percintaan, ya. Kalau untuk menjalin hubungan percintaan itu harus bisa memberi dan menerima, atau sebaliknya, menerima dan memberi, text and give, ya. Jangan maunya diberi terus, nggak mau memberi, ya kan. Jangan maunya menerima aja, nggak mau memberikan kembali. Berdoalah, bersandarlah dan bermohonlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan alam semesta yang Maha Kuasa, Tuhan kita. Wajib itu, kalau Gondes bilang wajib. Bersandarlah pada Allah, jangan bersandar pada manusia. Kalau kamu tidak ingin kecewa, ada harapan di sini buat kamu, ya. Jangan menjadi pengecut. Bagaimana nih maksudnya jangan pengecut? Ya kalau nanti ada masalah, ya jangan lari dari masalah. Ini pesan buat kamu loh. Mungkin kamu suka melarikan diri dari masalah. Melarikan diri dari masalah itu tidak mendapatkan penyelesaian, tapi yang ada akan timbul masalah baru. Kenapa? Kamu dengan melarikan aja itu udah terjadi salah paham nanti, ya kan? Jadi hadapi dengan berani. Kalau memang kamu benar, ya. Tetapi kalau memang kamu salah, ya nggak ada salahnya minta maaf, ya, gitu. Belajar ikhlas untuk melepaskan, ya. Ini yang terpenting. Cinta yang tulus itu cinta yang karena Allah. Segala sesuatu dikembalikan kepada Allah. Kalau memang kita harus melepaskan dan tidak ada kecocokan, ya mungkin kita harus melepaskan, ya. Karena di sini menjalin hubungan sendiri bukan sekedar untuk saling menyakiti, tapi untuk mencari kenyamanan. Seperti itu. Harus ikhlas melepaskan. Caranya bagaimana? Ya kita harus paham, cinta kita karena Allah, bukan karena manusia. Kalau kamu cinta sama dia karena kamu, justru sebaliknya kamu karena cinta karena dia bukan karena Allah, ya yang ada ya ingin memiliki dia gitu. Tetapi kalau cinta karena Allah, ya apapun yang terjadi kita kembalikan pada Allah, dan nanti akan diberikan jawaban, baik cepat maupun lambat Allah akan menjawabnya. Duda, oh dia statusnya duda, ya, soalnya usianya udah di 40 tahun ke atas. Oke, sekarang Gondes akan shuffle untuk pesan yang vokalnya Gondes Mendes taruh tentang hati jiwa, dampaunya Gondes. Pesan ini versi Gondes, ya, untuk kamu saja. Fokus, ya, gunakan intuisi hati kamu dan kirim energinya ke Gondes. Gondes yang akan mengambil amplopnya. Oke. Gondes akan buka. Kosong. Serasa udah cukup pesan Gondes di sini, ya. Sekarang Gondes akan ambil pesan penegas dari Archangel Oracle Card. Gondes ambil dari kartu ini, ya, Archangel Oracle Card. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon diberikan satu pesan malaikat penjaga kalau tebaran kartu Archangel Oracle Card. Correct. Oke, Gondes langsung maknai aja, ya. Correct, ya. Gondes akan langsung mau maknainya. Ya, correct atau artinya keberanian, ya. Dan pertahankan keyakinan kamu ini, ya. Kamu kalau mempercayai memang jodoh akan datang, ya. Yakinkan pada diri kamu sendiri, ya.
Dalam situasi ini kamu perlu bertindak berdasarkan keyakinan kamu, bahkan jika orang lain tidak setuju ya. Malaikat akan melindungi kamu dari bahaya dan membimbing kamu untuk menjadi pejuang ya, cahaya yang penuh kasih. Saat kamu membela keyakinan kamu tentang apa yang kamu yakinin ya, kamu menjadi panutan bagi orang lain. Ini adalah bentuk penting dari pengajaran spiritual di mana teladan kamu memberi orang lain keberanian untuk juga membela prinsip kamu sendiri kayak gitu. Jadi mereka akan terinspirasi kamu kalau kamu memang mempunyai keyakinan, mempunyai kepercayaan dan keberanian. Ya walaupun nanti awalnya orang tuh nggak mempercayai tentang seperti ini, misalkan jodoh kamu seperti ini, kamu udah yakin kalau kamu akan datang nanti seorang jodoh, tapi mereka tidak mempercayainya. Nah, kamu dengan cara meyakinkan pada diri sendiri dan keberanian kamu untuk tetap melangkah, itu justru akan menginspirasi bahwa kamu adalah patut dicontoh gitu, ya kan? Kamu berarti seseorang yang punya prinsip dan nanti akan membangun prinsip pada mereka juga gitu, ya. Singa betina ya, Tuhan ya, dan dia mencerminkan kualitas ini, termasuk keberanian, maksudnya seperti itu. Singa betina itu keberanian fokus dan gerakan elegan. Jika kamu melihat gambar singa atau singa betina, ini menandakan bahwa Arir atau malaikat Arir ini ada bersama kamu. Panggil dia untuk meningkatkan kepercayaan diri dan keberanian kamu ya. Kalau kamu melihat gambar singa ya, oke, panggil dia untuk para malaikat, aku minta dibantu ya di atas nama Allah. Aku ingin meningkatkan kepercayaan diri dan keberanianku, seperti itu. Oke. Ya, oke. File 2 semoga sudah sampaikan ya. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Ya, ingat kalian harus bijak menyikapi readingan ini karena ini adalah general reading ya. Bisa resonan bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi kalian. Tetap bersandar kepada Yang Maha Kuasa, bermohon pada Yang Maha Kuasa, berserah diri ya, tetapi jangan menyerah pada keadaan. Oke. Tetap positive thinking, itu yang harus kita camkan dan harus kita terapkan ya. Oke. God bless you. File 2. Allah memberkatimu. Amin. Oke, kita lanjutkan untuk file yang ketiga ya. Di sini ada bunga mawar warna orange ya. Kapan kamu akan ketemu jodoh dan di mana ya? Mawar warna orange. Ini hanya sebagai pembeda aja, tidak mempengaruhi tebaran kartu atau makna daripada tebaran kartu ya. Oke, kita akan lihat dulu pesan di balik kertas warna merah marun. Tentunya pesan dari siapa? Dari Kondes. Selalu bersyukur kepada Allah ya, itu wajib ya. Bersyukur dan bersyukur atas segala yang dilimpahkan ya. Oke. Karena saya akan tebar kartunya ya. General reading edisi bertanya aja, kapan kamu akan ketemu jodoh dan di mana? Oke. Ini kita lihat diantaranya ciri-cirinya juga ya, pekerjaannya juga ya. Oke. Kesulitan, ada kesulitan di sini. Ada putus asa. Ada pilihan dia itu. Ada tujuan dan ada keberhasilan. Seseorang ini mengalami kesulitan bahkan putus asa mencari pasangan, bukan kesulitan finansial ya, kesulitan mencari pasangan ya. Dia sudah putus asa, dia tidak sudah kelelahan di sini ya untuk mencari pasangan hidup. Dia bertujuan nanti suatu saat kalau menemukan pasangannya ya, memang yang dikirim oleh Allah ya. Ini dia usaha, tinggal menunggu ketentuan dari Gusti Allah. Dia kalau suatu saat akan berhasil ya. Dia menginginkan sebuah keluarga yang bahagia, keluarga yang benar-benar seperti yang dia inginkan ya, yaitu keberhasilan dalam berumah tangga. Itu tujuan dia ya. Di sini ada berbagi kasih, atau di sini bisa diartikan seseorang ini
ya. Seseorang yang dermawan, seseorang yang mencintai sesama, bukan mencintai untuk hal pribadi ya, suka berbagi gitulah ya. Tapi seseorang ini pernah mengalami sebuah kekecewaan cinta ya. Di saat nanti kalian dipertemukan, dia akan memberikan cinta sucinya dan kamu akan diletakkan di singgasana hatinya ya. Seseorang ini bijaksana sekali dalam mengambil keputusan ya. Ciri-ciri orang ini ya, badan atletis ya standar ke atas, menengah ke atas, usianya juga 35 ke atas ya, tapi di bawah 50 ya. Seseorang ini nggak ganteng-ganteng juga, tapi nggak jelek-jelek juga, cukup menarik ya, ada karisma gitu ya. Seseorang ini mengalami kesulitan, pencarian dia itu selalu gagal dan gagal lagi. Di sini kadang-kadang dia sampai putus asa, dia tidak akhirnya dia itu kayak kelelahan gitu dalam mencari pasangan. Dan di dalam hatinya ya, di dalam pikirannya, di dalam perasaan dia, nanti suatu saat dia bisa menemukan seorang pasangan hidupnya. Dia bertujuan untuk mencapai sebuah keberhasilan hubungan ya, misalkan ya membangun keluarga yang bahagia. Dan dia tidak main-main, istilahnya begini, dia nggak mencari pacar tapi mencari suami atau pasangan hidup. Ciri-cirinya dia seseorang yang dermawan, dia yang suka berbagi, tapi dia bukan takdir ya, tetapi memang lagi dalam perjalanan cintanya itu selalu mengalami kekecewaan ya. Nanti akan dipertemukan kamu, dan begitu dipertemukan klik, karena memang dia adalah mungkin seseorang yang memang dipertemukan dengan kamu. Dia akan memberikan cinta ke kamu ya, cinta yang atas nama Allah, atau cinta yang sesungguhnya, bukan cinta abal-abal atau cinta main-main, karena dia di sini punya tujuan untuk menjadi lebih baik, menjadi sebuah keberhasilan dalam hubungan. Kamu nanti akan ditaruh di singgasana hatinya. Orang ini sangat bijaksana. Dia kerja di mana, Des? Dia bisa sebagai pembisnis ya, bisa sebagai pembisnis atau bisa sebagai wirausaha ya, wirausaha. Dan dia banyak bekerja di luar kantor, bukan orang kantoran, tapi sebagian ada juga yang kantoran, tapi lebih 75% mereka yang akan dipertemukan di file ketiga adalah seseorang yang bekerja di lapangan, yang menggunakan kendaraan, bisa sopir ya, bisa sopir, bisa pokoknya yang berada di luar ya, ada di luar kantor gitu, maksudnya di lapangan, banyakkan di lapangan seperti itu. Untuk materi atau finansial udah cukup, karena dia juga suka bersedekah di sini seseorang ini ya. Dan dia juga agamis ya. Ingat, ini orangnya agamis dan bijaksana. Dia mencari pasangan hidup, bukan mencari pacar ya. Ingat, di sini akan dipertemukan dengan kamu. Di mana kalian ketemunya? Bisa aja di kendaraan, bisa aja di tempat kalian membeli tiket, atau bisa saja di tempat wisata ya, atau di tempat wisata, atau pokoknya di kerumunan umum. Nanti kamu akan dipertemukan di situ, bukan di kantor gitu, bukan di FB atau di medsos, bukan. Tapi kalian akan dipertemukan di suasana atau di arena yang terbuka gitu ya, seperti di terminal, di supermarket, di tempat pesta kalian hajatan, ada saudara hajatan, seperti itu ya. Bukan di ruangan, bukan di ruangan yang pasti ya. Karena saya akan lihat di mana, udah selesai tadi. Sekarang kapan ya? Kapan kamu akan dipertemukan? Ya. Ada sekitar 6 bulan lagi, 6 bulan lagi, dimulai dari sekarang ya. Pokoknya tandaskan di angka 6. Kalau nggak jam 6 ya tanggal 6, kalau nggak tanggal 6 ya bulan 6, begitu ya, di angka 6 jatuhnya ya. Oke ya. Karena aku akan shuffle untuk pesan black boxnya Kondes. Des kurang detail, Des. Gak mau detail,
sudah ya, udah disampaikan semua. Ciri-cirinya usianya di atas 35 tahun ya, atletis orangnya, tidak tampan tapi tidak jelek, tidak tinggi tapi tidak tinggi banget gitu, enggak, tapi standar ke atas ya. Dan seorang ini enggak gemuk-gemuk amat ya. Oke, Gondesakan ambil untuk pesan buat kamu ya. Kirimkan energi kamu ke aku agar aku bisa mengambil pesan untuk kamu. Sudah dapat ya? Oke, Gondesakan baca satu persatu. Teman kerja bukan, ini bukan teman kerja. Ini seseorang lain ya. Kamu belum kenal sama sekali. Mengapa dia diamkan kamu? Nanti dia memang akan berdiam diri sama kamu. Dia nggak menegur duluan. Ya, tapi nanti ada cara kalian untuk bisa diperkenalkan atau bisa berkomunikasi. Ya, itu Allah yang atur. Hukum alam tetap berlaku, hukum tertentu ya, percayalah. Nah, di sini kamu nanti tergantung kamu bagaimana cara menyikapinya ya. Kalau kamu pasif ya tentunya dia akan pasif, kalau kamu ya seperti itu. Tapi nanti akan ada perkenalan. Egois hilangkan ya. Kalau kamu yang sudah menutup hati, buka hati kamu ya. Karena apa? Menutup hati itu tidak baik. Nanti orangnya baper ya buat kamu ya. Makanya kalian langsung kayak berkesinambungan gitu, berlanjut dan berlanjut. Ya, ikutin aja alir air ya, seperti air mengalir, nanti akan terjadi sendirinya. Mencintai tanpa harus memiliki, itu karena cinta karena Allah. Cinta karena Allah itu tidak harus memiliki, tetapi ada doa untuk memiliki gitu ya. Kalau kamu mencintai dia karena Allah, kamu tidak harus ngejar-ngejar dia, maksudnya kamu harus menjadi milik dia, itu tidak ya, atau dia harus jadi milik kamu, itu tidak ya. Kalau mencintai karena Allah tuh ya kamu siap dengan segala apapun yang akan terjadi, karena kita harus ngikuti rencana Allah gitu. Itu segitu ya jabarannya, seperti itu. Berdasarkan shuffle untuk pesan daripada pesan alam versi Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, the full color, the ampunya Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Kalian senyum-senyum, kenapa? Belum paham? Tonton jangan sekali kalau belum paham ya sayang ya. Tonton berulang agar kamu paham. Dia orang luar negeri atau orang lokal, Des? Tergantung kalian berada di mana. Kalau kalian berada di luar negeri pas menonton video ini, berarti dia berada di sana, ya. Walaupun lokal tapi tinggalnya di luar negeri juga bisa, ya kan? Gitu ya. Ciri-cirinya tuh lebih itu apa nih, lebih meyakinkan. Kulitnya coklat tapi ya ada sedikit rambut pirang ya, mungkin dicat rambutnya itu mungkin ya. Masih muda, 35, masih energik. Tampan enggak tampan tapi enggak jelek, cukup bisa dibawa ke undangan, tidak malu-maluin. Orangnya sukses, Des, cukup ya, finansial cukup. Dia seorang yang suka berbagi atau dermawan. Dia seorang yang apa ya, paham agama ya, mengerti agama, dia paham dengan agama dan bijaksana. Dia punya latar belakang, latar belakangnya cuma dia susah mendapatkan pasangan karena dia kecewa begitu ya. Sepertinya ini ya, malah ngambil Gondes. Ini aku taruh situ. Nah, ini penggantinya. The Lover.
dia akan mencintai kamu dan kamu pun akan mencintai dia. Dia sayang sama kamu dan kamu pun akan sayang dia. Dan di sini nanti kalian akan saling melengkapi gitu. Amin. Oke. Gunakan shuffle untuk penegasan di sini dari versi Archangel Oracle Cards ya, sebagai pesan alam semesta para malaikat penjaga kalian, atau dimaknai sebagai energi positif atau energi kebaikan ya. Oke. Gunakan shuffle. Bismillahirrahmanirrahim. Mau diberikan file 3. Kapan kamu akan ketemu jodoh? Di mana? Clairvoyance. Kunis langsung maknai saja. Oke. Clairvoyance ya. Saya ya, atau bisa dimana begini. Saya membantu penglihatan spiritual kamu untuk membangun sepenuhnya sehingga kamu dapat melihat cinta surgawi. Ini pesan dari malaikat tertinggi Clairvoyance atau energi kebaikan tertinggi ya. Kewaskitaan kamu ya. Jadi Clairvoyance itu bisa diartikan kewaskitaan atau kewaspadaan ya. Kamu mungkin datang dalam bentuk yang berbeda, sebagai gambaran sekilas mental di mata pikiran kamu, sebagai mimpi, sebagai pemandangan yang berulang di dunia fisik, sebagai aura dan energi, atau sebagai pengalaman penampakan ya. Semua aspek kewaskitaan itu indah dan beragam. Nikmati dan percayai mereka ya. Dan tahan niat hanya melihat cinta, dan itulah yang akan kamu lihat. Nah, di sini kamu difokuskan, kalau bisa difokuskan bahwa kamu ini niat untuk mendapatkan sebuah cinta, dan kamu harus waspada juga jangan sampai kamu salah ya, dan gunakan kewaspadaan kamu itu untuk mendapatkan cinta yang sebenarnya cinta ya. Jangan sampai kamu di sini nanti akan terkecewakan ya. Atur spiritual ke spiritual kamu ya, maksudnya begini, pembangunan spiritual atau penglihatan spiritual kamu ya. Kamu harus lebih jeli, lebih hati-hati ya, walaupun di sini nanti diprediksi ini loh gitu, tetapi kamu tetap harus waspada atau lebih menggunakan penglihatan spiritual kamu ya, atau intuisi hati juga harus digunakan ya. Jangan sampai kamu ya mengalami sebuah kekecewaan. Yang dipesankan seperti itu ya. Jadi nikmati dan percayai ya, tahan niat hanya untuk melihat cinta, dan itulah yang harus kamu lihat gitu ya. Oke, paham ya? Paham Des? Oke. Ya. Karena di sini kamu harus benar-benar meningkatkan kewaspadaan, karena namanya berumah tangga atau hidup bersama itu tidak cuma sebatas sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, tapi kalau bisa selamanya. Tetapi kalau tidak bisa berarti memang itu jodoh kita atau berjodoh dengan dia itu sebatas itu. Jadi jangan memaksakan, kehendak ya. Ikuti aliran air, atau seperti kamu mengikuti arus alir ya. Semua sudah ada yang mengatur ya. Walaupun kita bertahan sekuat mungkin, kalau memang alam dan yang maha kuasa sudah berkehendak kita ini loh rezekimu berjodoh dengan dia sudah selesai, kita nggak akan bisa ya. Memang kita mengupayakan tapi tidak bisa mempertahankan, kecuali memang kalau memang kita masih bersama gitu ya, walaupun berantem walau istilahnya itu sudah berjauhan ya, pasti akan dipertemukan kembali. Seperti kayak cerita Nabi Adam sama Nabi Adam dan Siti Hawa, bagaimana mereka dipisahkan ya kan, tapi karena Allah menjodohkan mereka, dari kutub utara sampai kutub selatan pun akan dipertemukan, ibaratnya seperti itu. Tapi kalau yang untuk sejarah ya, tarikh Nabi Adam dan Siti Hawa memang ada kebenarannya, dan di Al-Qur'an pun tersirat dan tertulis ya di situ. Ya, ini kita bicara tentang antara Gondes dan kalian sahabat semua ya. Jadi tidak bisa memaksakan kehendak. Kalau memang kehendak Allah seperti ini ya kita ikuti. Yang pasti kamu ikutilah rencana Allah, rencana Tuhan dengan ikhlas, agar semua berjalan begitu indahnya ya kan, tanpa ada keterpaksaan, jadinya ada sebuah kenyamanan. Oke.
Sepertinya file 3 sudah selesai Gondes sampaikan ya. Kalau ada yang memang ingin dipertanyakan atau memang kurang detail dan kamu ingin personal reading karena ingin pure energi kalian, silahkan. Ini kan general reading, jadi energinya energi orang bareng-bareng gitu ya. Oke, file 3, God bless you, Allah memberkatimu, amin. Oke, kita lanjutkan untuk file yang keempat ya. Di sini ada bunga mawar merah ya. Kapan kamu akan ketemu jodoh? Di mana? Oke. Dan kita akan buka untuk pesan di balik kertas warna hijau ini. Hijau atau dimaknai tua ya. Kalau nggak tua ya udah dewasa gitulah. Kalau secara percintaan ini adalah setia ya, setia. Ini tidak mempengaruhi tebaran kartu ya. Oke. Anda akan tebar kartunya. Edisi bertanya, general reading, kapan kamu akan ketemu jodoh? Di mana ya? Ini dia ya ciri-cirinya ya. Ada kehancuran atau awal kehancuran, ada tindakan, ada fase baru, dan ada kebijaksanaan di sini ya setelah melakukan pencarian kebenaran ya. Dan ada keberanian di sini, kemudian memimpin. Seseorang ini sepertinya pernah kenal sama kamu, bahkan mungkin mantan pacar kamu, ada juga yang mantan istri ya, ada juga yang ngegebet tapi digagalin gitu. Ini yang akan dipertemukan dengan kamu itu seseorang yang sama, seseorang yang pernah kamu kenal, bahkan seseorang yang pernah menjalin hubungan dengan kamu. Ya, di sini akan dipersatukan kembali setelah kemarin mengalami sebuah kehancuran atau putus atau terjeda atau apapun itu, dan kalian sudah benar-benar saling jauh. Tapi di sini kalian memang akan dipertemukan kembali ya. Dia akan dengan beraninya datang ke kamu ya untuk menyampaikan apa yang perasaannya, tapi lebih tegas. Kalau kemarin mungkin tidak terlalu meyakinkan, kalau kali ini dia akan datang dengan kamu dengan segala keyakinan dan segala keberaniannya untuk menjalin hubungan lagi dengan kamu ya, karena dia sudah mempertimbangkannya. Ini nggak asing buat kamu dan sudah jadi keputusannya ya. Kamu tetap akan menjadi pasangan hidupnya, dimana ada peluang kemarin mencari orang ketiga, tetapi saat ini tidak lagi. Dia akan kembali sama kamu karena dia sekarang baru menyadari mungkin ya kalau kamu itu baik. Nah, ini akan jadi jodoh kamu. Kapan dipertemukan kembali, Des? Ya, kamu akan bersama kembali sama mantan itu sekitar 7-8 sekitar 16 bulan lagi, dimulai dari sekarang. Ambil di angka 8 tetapi ya, karena 8 ditambah 8 adalah 16 ya. 16 bulan lagi sekitar maksimal ya, kalian akan dipertemukan kembali dengan mantan ya, masih sayang, masih cinta. Nanti kalian akan dipertemukan kembali dengan dia. Dia sudah memutuskan untuk tidak mencari orang ketiga lagi ya, karena kemarin mungkin dia pikir ada peluang ya, dia pikir peluangnya banyak gitu, makanya dia bikin ulah gitu ya, membuat kalian terpisah atau hubungan ini menjadi sudah ya, hubungan menjadi sudah gitu, selesai gitu. Tapi di sini dia kemudian menyadari dan mempertimbangkan bahwa keputusannya dia akan meninggalkan orang ketiga dan akan kembali sama kamu gitu ya. File 4 simple ya, kalian sudah mengenalinya, sudah bersama. Bahkan di sini dia banyak mencari bimbingan ya, mencari kebenaran melalui pikiran dia sendiri, merenung, mencari tahu dari teman, meminta nasihat dari orang yang lebih mengerti tentang sebuah hubungan, dan kemudian dia datang ke kamu membawa sebuah keberanian dan ketegasan di hati dia bahwa dia akan kembali sama kamu dan meninggalkan orang ketiga gitu ya. Oke. Ini adalah mantan kalian yang akan datang.
Mungkin kan ada yang sudah terputus 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, atau ada yang baru kemarin, tetapi di sini akan dipertemukan kembali, akan disatukan kembali. Alam yang akan menjalankan semuanya nanti, menggerakkan. Ya, Kondes akan tebar untuk pesan buat kamu ya. Sedikit ya Nes, ya agak ringan Kondes. Nggak terlalu kayak tadi. File 4 membantu Kondes menjelaskan atau memaknainya. Begitu simple. Dia tidak akan mencari cinta lagi dan tidak akan melarikan diri dari permasalahan. Dia sudah memutuskan untuk stop. Gitu. Ya, oke. Karena apa? Mungkin dia sebetulnya sayang sama kamu, setia sama kamu, cuman karena ada peluang aja dia pikir gitu loh. Ragu-ragu. Kamu jangan ragu-ragu. Ini pesan buat kamu ya. Jangan ragu-ragu. Alam semesta mendukungmu. Ini pesan buat kamu ya. Kalau kamu kurang paham, tontonnya berulang-ulang ya. Tapi kalau kamu tidak ada di ranah ini dan memang kepengen detail dan pure energi kalian, berarti kalian harus personal reading. Ini adalah general reading. Energinya bareng-bareng itu. Positive thinking. Kamu harus positive thinking menyikapi hal ini. Tetaplah menjadi orang baik ya. Aku memang masih mengharapkan dia kembali, Des. Alhamdulillah. Menerima dan memberi, ya itu ya kewajiban untuk sebuah hubungan seperti itu. Tidak cuma menerima terus, nggak mau memberi kosong. Artinya pesannya udah cukup itu aja. Oke, file 4 sekarang berdasarkan shuffle untuk pesan versi Kondes Mendes, pesan alam versi Kondes Mendes, the full color, the ampunya Kondes Mendes, tarot tentang hati dan jiwa. Kondes akan mengambil satu aja, langsung jatuh. Oke, terima kasih. Ada 2 ya. Kondes akan buka 1 dulu. Menangislah saat bahagia, tersenyumlah saat terluka. Jangan menangis di saat susah saja, tapi justru kalau bisa kita menangis di saat kita bahagia sebagai tanda syukur. Ya Allah begitu baiknya, begitu sayangnya sama kita, diberikan kebahagiaan, itu menangis syukur ya. Tetapi di saat kamu dalam keadaan susah atau terluka, kamu paling tidak menitikkan air mata, karena Allah dibalik kamu diberikan luka atau diberikan cobaan itu, ujian itu sebagai tempaan buat kamu, pasti banyak hikmahnya. Mungkin kamu ditempa untuk menjadi seseorang yang lebih dewasa, seseorang yang lebih tangguh, seseorang yang lebih oke lah pokoknya gitu. Ada sesuatu atau hikmah dibalik cobaan atau ujian atau pembelajaran ya. Jadi menangislah saat bahagia, tersenyumlah saat terluka. Masih mending kamu dikasih peringatan gitu. Berbagi kasih dalam damai. Berbagi kasih dalam damai. Berbagi kasih itu penting untuk menjalin silaturahmi kepada siapapun ya. Dan tetap positive thinking, karena silaturahmi sendiri diajarkan dalam agama kita. Agama apapun ya kan. Oke. Sekarang Kondes akan shuffle untuk Angelic, Archangel Oracle Card ya, bukan pakai Angelic di sini. Archangel Oracle Card versi ya, Archangel Oracle Card penegas pesan para malaikat penjaga kalian atau energi positif. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan alam. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan file 4. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, boleh butuh 1 aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. You are safe. You are safe. Ya. You are safe. Udah langsung maknanya aja ya. You are safe. Kamu aman ya. Saya melindungi kamu dari energi yang lebih rendah dan menjaga kamu ya. Ini kata para malaikat ya, malaikat tertinggi Mikael ya.
saya, ya, para malaikat penjaga kalian, melindungi kamu dari energi yang lebih rendah dan menjaga kamu, ya, orang yang kamu cintai dan rumah. Jadi malaikat penjaga kalian selain menjaga kamu, ya, menjaga juga orang yang kamu cintai dan rumah. Lepaskan kekhawatiranmu karena saya para malaikat mengelilingi kamu, ya, orang yang kamu cintai, rumah dan harta benda dengan cahaya cinta dan yang kuat. Cahaya ini menolak energi yang lebih rendah dan menarik pengalaman cinta, ya. Fokus pada cahaya dan cinta ini, alih-alih ketakutan karena kamu akan menarik objek fokus kamu. Dengan pikiran yang bebas dari rasa takut, kamu memiliki waktu dan energi tambahan untuk dicurahkan pada misi hidup kamu. Kamu bebas ketika kamu tidak takut. Ketahuilah bahwa kamu aman setiap saat dan perlindungan para malaikat penjaga kalian sempurna, ya. Peranan utama di sini para malaikat penjaga kalian adalah mengawal energi ketakutan yang lebih rendah, ya, malaikat Mikael. Jika kamu menjadi khawatir atau cemas secara mental, minta para malaikat untuk membersih atau memberikan kamu kedamaian. Kamu juga dapat meminta dia membersihkan rumah kotor, kendaraan atau komunitas dari energi yang beracun, ya. Karena di sini para malaikat adalah utusan Allah, ya. Kamu harus percaya itu, ya. Kamu memanggil para malaikat itu Michael, ya. Anda mungkin akan merasakan perasaan hangat. Itu karena dia memiliki jiwa pejuang yang berapi-api. Kamu dapat meminta para malaikat untuk terus bersama kamu karena malaikat itu dapat bersama semua orang yang memanggilnya secara bersamaan, ya. Cinta, cahaya dan bersyukur, ya. Malaikat adalah utusan Allah. Malaikat adalah semacam, kalau kita bicara tentang general, itu adalah asisten Allah yang sangat dipercaya Allah, ya. Jadi kita tidak usah ragu untuk memanggil para malaikat untuk meminta tolong karena mereka sudah dikasih wewenang oleh Allah, ya, untuk diperintahkan menjaga kita, mengingatkan kita dan mencatat amal-amal kita, ya, sesuai dengan tugas-tugas para malaikat, ya. Oke. Kamu jangan khawatir, di sini kamu merasa aman untuk kembali sama dia. Itu udah menjadi pesan alam sendiri seperti itu, ya. Jadi buka hati, jangan ragu-ragu, ya. Positive thinking. Oke. File 4 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran, ya. Semoga kita dipertemukan di edisi-edisi yang lainnya, ya, dalam keadaan kondisi sehat, dapat perlindungannya dan selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke. Oke, file 1, file 2, file 4, ya, semoga kalian bisa mengambil hikmah dari tebaran kartu ini, mengambil pembelajaran dari tebaran kartu ini, dan ini hanyalah clue. Jadikan antisipasi kalau harus jadikan antisipasi, atau jadikan motivasi kalau memang ini bisa memotivasi kalian, ya. Ada kesalahan, ada milik Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Ada kebenaran, ada milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap kita bersandar kepadanya karena hanya Allah yang berkenan mengizinkan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Allah sama sempurna, cinta kasihnya terbukti dan nyata, ya. Kalau kalian bisa merasakan, kalau tidak bisa merasakan, beda lagi. Oke. Tetap positive thinking, biasakan untuk positive thinking agar kita tidak melemahkan. Karena apa? Overthinking itu melemahkan pikiran kita. Kita menjadi pusing kepala apapun itu, ya. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.